Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Helvetica kelas RC akan mempresentasikan hasil aplikasi peduli sehat. Pertama, latar belakang. Permasalahan dan solusi yang terdapat pada pembuatan aplikasi ini pertama adalah permasalahan adanya peningkatan pasien yang terinfeksi coronavirus yang dalam waktu singkat menyebabkan rumah sakit di seluruh Indonesia mengalami kesulitan. Keadaan ini secara tidak langsung diakibatkan kurangnya kesiapan manajemen dan penggunaan teknologi yang dapat mempercepat proses administrasi serta studi di bidang kesehatan. Solusi yang kami tawarkan adalah implementasi aplikasi mobile pelayanan kesehatan jarak jauh atau telemedis. Telemedis sendiri yang baik memiliki konsep-konsep dasar seperti konsultasi berbasis video, melihat dan mencatat rekam medis seseorang, melakukan observasi diagnosis, serta memberikan solusi medis yang berkaitan. Selanjutnya ada prototipe desain yang akan didemokan teman saya. Hack Fidelity Prototype. Ini adalah Hack Fidelity Prototype dari aplikasi yang kami buat. Ini adalah tampilan awal ketika kita membuka aplikasi. Dan ada intro dari aplikasi ini, swipe kiri. Kita dapat mulai. Ini adalah tampilan ketika kita memasuki aplikasi. Ada daftar, lupa kata sandi, dan masuk. Misal kita ke daftar, kita masukkan nama, alamat, kata sandi, dan nomor telepon. Kita mencet daftar, masukkan kode verifikasi yang dikirim ke nomor telepon. Untuk lupa kata sandi, kita pencet, masukkan nomor telepon yang terkait dengan akun, cek nomor telepon, masukkan kode verifikasinya yang dikirim ke nomor telepon, masukkan kata sandi baru, ulangi kata sandi baru, dan ganti kata sandi. Kata sandi berhasil diubah. Kemudian ada masuk bisa dilakukan dengan tiga cara. Masuk dengan akun yang dibuat di sini, Facebook, dan Google. Kita masuk. Ini adalah tampilan dari home dari aplikasi ini, tampilan utama. Ada notifikasi, kita bisa melihat notifikasi yang ada dari aplikasi ini. Ada artikel promo-promo yang tersedia. Dan jadwal hari ini, kita bisa lihat lengkapnya. Di sini ada jadwal temui dokter dan minum obat. Ini yang hari ini dan ini telah berlalu. Selanjutnya ada buat janji medis. Buat janji medis ini adalah reservasi rumah sakit dan beberapa fasilitas-fasilitas yang ada. Di sini ada layanannya. Misal kita reservasi jadwal check up ya. Ini ada lokasinya, kita bisa lihat lokasi rumah sakitnya di mana. Di sini tampil detailnya dan layanannya bisa kita pilih medical check up ataupun radiologi. Mungkin jika diterapkan ini bisa lebih banyak ya. Di sini ada waktunya dan tanggal, kemudian kita reservasi. Kemudian akan masuk ke jadwal. Kita balik lagi ke tempat tadi, ini memilih rumah sakitnya. Oh ya, ini difilter berdasarkan lokasi terdekat ya. Ini daftar vaksin, masukkan identitas dirinya, nick, nomor kakak, email, nama lengkap. Ini ada alamat juga, tanggal, waktu, daftar berhasil. Kemudian balik lagi, kita chat dengan dokter. Ini jadwal ini untuk konsultasi online ya. Ini kita pilih dokternya. Dokter ini difilter berdasarkan online-nya dan terdekatnya. Di detail ini ada spesialis dan harga. Misal kita chat dokter ini ada detail dari dokter, ulasan spesialis, dan kita juga bisa memberi favorit ke dokter. Misal kita lihat ulasannya, ini ulasan dari dokternya yang diberikan oleh user-user lainnya. Kembali kita jadwalkan konsultasi dengan dokter ini. Kita bisa lihat lokasi juga seperti tadi. Jadi dokter di sini bisa ke tempat user ya, ke tempat calon pasien. Ini ada tanggal dan waktu kunjungan, reservasi berhasil. Masuk ke bagian jadwal. Kemudian ada berita kesehatan. Ini adalah tampilan dari berita-berita yang ada saat ini populernya. Jika kita klik, tampilannya seperti ini. Kita kembali. Kita masuk ke jadwal tadi ya untuk detail lebih lengkap. Di sini ada jadwal. Jadwal di sini ada menunggu pembayaran, akan datang, dan riwayat. Di menunggu pembayaran, kita dapat melakukan pembayaran. Seperti ini, masukkan kode promo tadi, dan bayar. Pembayaran selesai. Kemudian riwayat. Di riwayat ini adalah, misal kita telah melakukan konsultasi, dia bakal masuk sini ketika sesinya telah berakhir ya. Kita bisa memberikan ulasan kepada dokternya. Kita berikan ulasan. Kita dapat memberikan rating dan memberikan review untuk user lainnya. Misal kita kirim, kita telah menulis dan mengisi tadi ya, data berhasil disimpan. Nah, selanjutnya ada pesan. Di pesan ini ada sesi sedang berlangsung dan sesi telah berakhir. Di sesi sedang berlangsung ada chat dengan dokternya.
Misalnya tadi kita udah melakukan pembayaran, dia bakal masuk sini dan masuk ke sesinya di jam yang telah ditentukan tadi. Kita chat dengan dokter, tampilannya seperti ini. Bisa kirim VN, gambar, emoticon, video call, dan telepon. Misalnya kita ke video call ya, pencet. Nah, tampilannya seperti ini ketika kita video call dengan dokternya. Ini sesi yang telah berakhir, udah selesai gitu. Dan selanjutnya ada profile ya. Profile ada ditampilkan nama dan nomor telepon, kemudian ada promo yang tersedia saat ini. Kita klik. Nah, di sini ada promo-promonya. Terus ada informasi diri. Nah, ini informasi diri ini kita kalau mau mengubah informasi kita gitu, misalnya ada yang salah atau terjadi perubahan, tersimpan, data berhasil disimpan. Kita kembali lagi. Di sini ada alamat, kita bisa men-setting ulang alamat ya. Ya, tadi belum di ini ya, kita simpan. Kemudian selanjutnya ada metode pembayaran. Metode pembayaran ini digunakan untuk melakukan transaksi. Nah, di sini ada pilihannya, kemudian pilih data berhasil disimpan. Ini ada tentang kami. Jadi tentang kami ini berdasarkan deskripsi singkat mengenai aplikasi ini ya. Tampilannya seperti ini. Dan yang terakhir kita dapat keluar ke menu tadi, masuk. Ya seperti itulah high fidelity prototype dari aplikasi Peduli Sehat. Masuk ke evaluasi. Baik, untuk evaluasi ini sendiri, aplikasi Peduli Sehat ini menggunakan metode User Experience Questionnaire. Jadi, metode User Experience Questionnaire ini adalah metode kuantitatif yang dapat disebarkan ke semua orang-orang tanpa melalui proses wawancara terlebih dahulu. Nah, untuk penilaiannya itu sendiri, User Experience Questionnaire ini diberikan rentang kepada partisipan dari skala 1 sampai 7, yang berarti kalau nilainya 1 itu nilai yang buruk, sedangkan 7 itu adalah nilai terbaik. Nah, untuk target partisipannya itu sendiri, karena ini ada aplikasi telemedicine, maka berupa masyarakat umum dengan umur yang tidak terbatas. Selanjutnya, untuk parameter UEC ini sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada kualitas pragmatis dan hedonis. Kualitas pragmatis itu ada kejelasan, efisiensi, dan ketepatan, sedangkan hedonis ada stimulasi dan kebaruan. Nah, secara singkatnya, kualitas pragmatis itu adalah kualitas yang mempengaruhi pengguna dalam memakai aplikasi. Jadi kalau misalnya kualitas pragmatisnya itu jelek, maka pengguna tidak dapat memakai aplikasi dengan baik. Sedangkan kalau hedonis itu hanya berupa estetika atau kebaruan dari aplikasi itu sendiri. Nah, bagian selanjutnya akan dijelaskan teman saya yang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jawaban survei usability dari pengguna. Pertanyaan pertama adalah, apakah aplikasi terkesan menghalangi atau mendukung Anda sebagai pengguna? Jawaban mayoritas adalah nilai 6 dengan responden terbanyak 11. Selanjutnya, apakah aplikasi terkesan rumit atau sederhana bagi Anda sebagai pengguna? Nilai terbesar adalah 6 dengan responden sebesar 9. Lalu, apakah aplikasi terkesan tidak efisien atau efisien bagi Anda sebagai pengguna? Nilai terbesar adalah 6 dengan responden 11-10. Lalu, apakah aplikasi terkesan membingungkan atau jelas bagi Anda sebagai pengguna? Nilai terbesar adalah 5 dan 6 dengan responden masing-masing 7. Lalu, apakah aplikasi terkesan membosankan atau mengasyikkan bagi Anda sebagai pengguna? Nilai terbesar adalah 6 dengan responden sebesar 8. Apakah aplikasi terkesan tidak menarik atau menarik bagi Anda sebagai pengguna? Nilai terbesar adalah 6 dengan responden sebesar 12. Apakah aplikasi terkesan konvensional atau inovatif bagi Anda sebagai pengguna? Nilai terbesar adalah 6 dengan responden sebesar 7. Apakah aplikasi terkesan lazim atau terdepan bagi Anda sebagai pengguna? Nilai terbesar adalah 4 dan 6 dengan responden masing-masing 5. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian hasil akhir dari Short User Experience Questionnaire itu terdapat 3 buah diagram. Yang pertama adalah diagram Pragmatic Quality dengan nilai rata-rata 1,659 dengan parameter baik. Yang kedua adalah Hypnotic Quality dengan nilai rata-rata 1,102 dengan parameter baik. Dan yang terakhir adalah nilai secara keseluruhan dengan nilai rata-rata 1,38 yang mana parameternya juga baik. Jadi secara keseluruhan berdasarkan responden yang kami terima bisa dikatakan hasilnya adalah baik. Kemudian data yang kami dapatkan ini didapatkan dari data analysis tools User Experience Questionnaire sendiri, yaitu melalui situs UAE striponline.org. Selanjutnya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok Helvetic mengucapkan terima kasih.